Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidul Anam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yahdiz zalimina illa khasar. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Kaum muslimin, para pendengar yang berhadir, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Di antara nikmat-nikmat itu yang terhebat adalah nikmat iman. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita selalu mengikuti jejak-jejaknya, sedikit demi sedikit, sehingga hidup kita hari demi hari semakin berarti dan semakin bermakna, bernilai duniawi dan ukhrawi. Sekarang kita tarik sepotong ayat di dalam surat Isra. Sebagaimana sudah kita dengarkan sebentar ini, Al-Quran itu adalah obat penawar, obat ketenangan jantung, ketenangan jiwa, hati, dan pikiran. Juga sebagai rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman tentang takdir, qadar baik dan qadar. Barulah menjadi obat menyenangkan, menenteramkan hati dan pikiran kita. Sebab Al-Quran ini jalan untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, yang tujuannya untuk menyelamatkan manusia di atas dunia ini. Sebab manusia di dunia ini antara akal dan nafsu saling mempengaruhi. Untuk itu, karena akal lemah
haruslah dibantu dan ditolong oleh wahyu untuk mengetahui kebenaran yang hakiki, yang sejati dalam hidup manusia di sistem alam jagat raya ini. Memang kalau kita lihat, Al-Quran adalah petunjuk, obat, dan mengagumkan para pemikir-pemikir. Bahkan isi-isi Al-Quran itu diteliti, ditafsirkan oleh mufasir-mufasir. Tidak ada hingga dan tidak ada batasnya. Sekarang banyak orang yang tidak tenang hidupnya, tidak tenang jantungnya. Hanya cari pel ke apotik dan ke toko obat dan ke puskesmas. Ada pula jantungnya sakit di huruf-hurufnya. Itu bukanlah sasaran yang tepat sesuatu itu. Manusia mempunyai dua unsur. Yang pertama, unsur badan, jasmani dan jasad. Yang kedua adalah unsur ruh, jiwa, mental. Dengan kedua-duanya itulah terjadinya kehidupan. Sedangkan kehidupan badan akan diisi dengan vitamin, dengan protein, mineral agar imun tubuh kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Baik penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan, lebih-lebih sekarang sudah mewabah penyakit virus corona COVID-19. Ini sudah lebih daripada setahun, sudah hampir dua tahun ini berkembang makhluk Allah ini. Itu manusia mengambil iktibar dan pelajaran tentang sesuatu itu. Jadi kalau badan sehat kuat adalah bekal menuju untuk beribadah. Sebab roh tertompang bergabung dengan jasad. Itu namanya dikatakan manusia. Ada penyatuan roh dan ada penyatuan jasmani. Memang karena ada dua unsur terdirinya manusia itu sendiri. Ada lagi unsur roh, jiwa. Itu tidak mungkin dikasih makan dengan bodret, dengan vitamin-vitamin lainnya. Dia adalah berhubungan roh langsung dengan pencipta roh itu sendiri. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makanan roh, jiwa adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dikatakan ilmu ma'rifah. Itulah makanan hati itu. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia. Jadi ada orang yang seharusnya dia membaca Al-Quran dekat kepada Allah. Dicarinya pel, dicarinya obat penenang jiwa, penenang jantung. Ini tidak akan berhubungan sedikit pun jual. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi bagi orang-orang yang beriman adalah yang dituju obat yang mujarab adalah bermakrifah dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang suatu waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah perbedaannya antara si A dengan si B? Dengan di dunia dan di akhirat adalah akal. Kemudian Siti Aisyah bertanya lagi, apakah perbedaannya si A dengan si B, atau istilah kita si Anu dengan si Anu di dunia dan di akhirat adalah akal. Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaannya, siapakah manusia yang kurang akal pikirannya? Kemudian Siti Rasulullah menjawab pertanyaan Siti Aisyah, orang yang kurang akal pikirannya adalah orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, atau dengan istilah makrifah. Yang kedua, amal ibadahnya tidak teratur dalam catatan mereka, tidak rapi, centang perenang istilah sekarang. Yang ketiga, orang yang kurang akalnya adalah orang-orang yang tidak sabar menerima ketentuan Allah dalam hidup. Kaum muslimin yang berbahagia, sebab manusia ini punya kekuatan, punya potensi jiwanya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkomunikasi tidak mungkin lewat yang lainnya, tapi adalah dengan wahyu, atau manusia dengan berdialog, berkomunikasi dengan Allah 5 waktu sehari semalam dan 17 rakaat. Ini adalah manusia berhubungan, berkomunikasi. Hal-hal ini yang tidak baik, yang tidak mantap, inilah yang dikatakan orang-orang yang kurang akal pikirannya. Pada zaman teknologi yang canggih sekarang, orang-orang di barat mereka pergi ke timur untuk memperkaya spiritual dan rohnya, karena ajaran-ajaran agamanya yang di barat itu dia sudah bosan, tidak membawa ketenangan jantung, ketenangan hati dan jiwa. Kadang-kadang dia sudah punya harta kekayaan yang melimpah ruah, tapi tidak ada arti hidup sama sekali. Kemudian dia berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan untuk mencapai kemenangan dan ketenangan jantungnya. Itu istilahnya go is, pergi belajar ke timur. Memang sekarang di dunia mana saja, bukan di timur, bukan di barat, orang butuh kepada ajaran-ajaran sufi, ajaran-ajaran yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sebab dengan mendekatkan diri itulah jiwa, jantung, hati menjadi tentram. Dengan membaca-baca buku agama, pengetahuan tafsir dan hadis, memperdalam tauhid, akidah dan lain-lain sebagainya. Memang dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu jiwanya, kalbunya sangat tenang sekali dengan Allah. Ketahuilah,
sadarilah dengan mengingat Allah itu jiwa, hati, kalbu, jantung jadi tentram. Jadi bukanlah hal-hal semuanya yang butuh kepada hal-hal badan. Kalau pel itu adalah jantung yang berhubungan, hati yang berhubungan dengan hati jasmani. Tapi hati ruaniyah, nuraniyah kalah, tapi adalah bermarifah, berhubungan dekat kepada Sang Pencipta sendiri. Di zaman sekarang, orang di kota-kota besar, di negara-negara maju, dia sibuk di kantor, dia sibuk di pasar, di perusahaan, sehingga hidupnya tidak memperhatikan nilai-nilai mental dan nilai roh, sehingga haus itu. Tidak ada keseimbangan jiwa, tidak ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hanya dunia yang diburu, yang dikejarnya semata-mata, sehingga dunia semakin lari kepadanya. Kebahagiaan yang dituju sebenarnya telah terputus di dalam hidup ini. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Kembali kita ke awal tadi. Manusia sakit ya, diurut-urutnya jantung, pikirannya, diberinya obat. Itu bukanlah hal-hal yang tertuju. Untuk itu, pada kesempatan ini kita selalu memperhatikan ajaran Islam itu sendiri. Bukan kita sekedar membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi step by step, marilah kita mengambil pelajaran petunjuk daripada Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini petunjuk pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, hari ini banyak orang di kota-kota besar tidak paham, tidak pandai membaca Al-Quran itu sendiri. Tidak pula tidak tenang hidup, dia mencari guru, mulai belajar alif sebesar bongkak. Lebih-lebih di kota diadakan privat-privat, diundang ustaz-ustaz, kiai-kiai, dan guru-guru. Untuk ini, setelah pasca Ramadan selesai, manusia tidak mungkin akan menjadi baik, akan mendapat petunjuk, akan berubah cara-cara beribadahnya kalau mereka tidak paham dengan wahyu, dengan Al-Quran sendiri. Susah untuk merubah perilakunya, sehingga Al-Quran sebagai hiasan saja, sebagai terletak di almari, disimpan sewaktu-waktu terjepit, ya dia mencari Al-Quran, diguncang bumi dengan gempa, dengan tsunami, angin ribut, dia rajin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Dia mentuluskan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan Al-Quran ini tersambil-sambil saja. Untuk itu tidak ada jalan untuk merubah kehidupan suatu pribadi, suatu masyarakat, bangsa, negara, siapapun, kalau kembalilah kepada wahyu, kembalilah kepada
pelajaran yang benar, petunjuk yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Itulah yang kita pegang hari ini. Memang pantauan Ustaz Alhamdulillah Hasan di mana-mana setelah pasca Ramadan, dilihat musala masjid sudah mulai kosong, sudah mulai lengang, sepi. Ada kala tidak dibukanya musala lagi, tidak dibuka masjid lagi. Ini suatu kenyataan di mana-mana dilihatnya. Jadi banyak bersifat ritual saja, amal ibadah yang dilakukan oleh manusia sendiri. Memang orang-orang dahulu, kita berjalan kiri kanan masuk kampung, keluar kampung, siap salat maghrib itu orang setiap rumah itu terdengar membaca Al-Quran, ya kalam Allah. Walaupun tingkat membacanya belum lagi tingkat belajarnya. Ini sudah beruntung, sudah menjadi amal saleh. Apalagi membaca dalam tadabbur dan pemahaman dan pengertian. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia. Sekarang kalau kita lihat anak muda, generasi pelajar-pelajar kita, sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran, yang malas membacanya. Mereka sudah sibuk dengan kegiatan main HP, main game, ya, sehingga malas. Yang banyak yang kurang gerak. Dengan kurang gerak yang banyak penyakit yang muncul dalam hidupnya. Penyakit lemah, stres, stroke, dan kami di stop. Ini penelitian WHO. Banyak orang karena di rumah saja, ya semuanya sekarang kan online, ya ingin cepat, ingin mudah, ingin selesai. Jadi gerak kurang. Di 5,4 juta penduduk dunia mati disebabkan karena kurang geraknya. Itu perlulah kita hidup yang teratur, yang menjadi manusia yang seutuhnya menurut aku, ya, beriman, beramal saleh, dan berilmu, dan bersyukur, dan berbadan sehat. Untuk itu marilah kita atur semua kehidupan kita ini. Makan, minum, olahraga kita teratur, agar kita terjauh daripada ketakutan, itu penyakit yang disebabkan oleh virus parasit. Untuk itu manusia, tubuhnya diciptakan dalam keadaan lemah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang lemah fisiknya, setiap tubuhnya diserang oleh penyakit. Lebih sekarang bukan di kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar saja yang berkembang corona, tapi di seluruh dunia. Untuk itu marilah kita belajar kepada Al-Quran. Dengan melihat kepada Al-Quran akan terbacalah semua alam semesta ini. Untuk itu yang namanya virus, yang nama parasit, Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui tentang ciptaannya yang telah diciptakan. Untuk itu kita jangan congkak, kita jangan sombong dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dengan sedikit saja, secuil saja tentang virus ini,
manusia sudah susah. Kadang-kadang orang ahli kesehatan, ahli mental, dokter-dokter, bidan-bidan, perawat sudah punya alat perlengkapan selengkap-lengkap. Tapi juga kena apa pelajaran yang dapat diambil di situ? Yang dapat diambil pelajaran manusia atas ilmu pengetahuannya tidak boleh sombong dan tidak boleh congkak sedikit pun jua. Untuk itu, marilah kita menyimpulkan video ini. Yang pertama, Al-Quran diambil pelajaran yang berharga. Sebab Al-Quran jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin jalan-jalanan lainnya bisa berkomunikasi. Yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, kepada kehidupan yang abadi, memang bukan ditentang habisnya Al-Quran. Mungkin mendengar Al-Quran ini mencapap-capapnya, ya, sakit jantungnya, sesak angoknya. Memang itulah dalam Al-Quran sendiri bagi orang-orang yang salim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi yang menjadi rahmat, penawar, obat, ya telah ada bagi orang-orang yang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaannya sepenuhnya dengan setulusnya. Memang di dunia ini yang luas ini tidak semuanya orang yang mendapat petunjuk. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah petunjuk ke jalan yang benar atas bantuan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memang yang mendapat petunjuk itu, yang tahu benar jalan yang lurus itu orang yang memohon itu sendiri. Itu pula Rasul yang tahu benar tentang jalan yang lurus itu tentu dia sendiri. Begitu pula kenabian dan kerasulan. Yang tahu benar tentang kenabian dan kerasul itu tentu Rasul sendiri. Begitu pula kita hari ini mengevaluasi, sudahkah kita bertakwa, sudah kita berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tentu kita mengetahuinya. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi obat-obat yang di puskesmas dan di apotek, di toko obat itu hal-hal yang berhubungan dengan badan manusia. Ya, yang ada makanan roh dan ada makanan hati adalah ilmu-ilmu pada Allah. Ilmu-ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran. Kepada siapapun kita bertanya. Inilah kunci-kunci kemenangan umat Islam di dunia hari ini. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Step by step kita tetap mempelajarinya Al-Quran ini. Sehingga harapan idaman hidup kita ini menjadi kenyataan dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah puncak, sudah inti daripada doa itu sendiri. Jalan yang lurus di dunia, jalan yang lurus benar, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tidak ada doa yang sehebat itu. Itu doa dalam petikan Al-Quran. Untuk itu marilah kita letakkan dunia di belakang. Dunia diletakkan di belakang. Akhirat diletakkan di muka. Kita lakukan fikir, zikir, Al-Quran bulat pegangan hidup kita agar kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Sehingga kita mendapat kesentosaan dan kebahagiaan sedikit nantinya di hari kiamat
dibandingkan dengan tingkat-tingkat kesenangan wali-wali Allah, nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Moga-moga kita mendapat bergabung dengan nabi dan rasul di hari kiamat nantinya. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita mempersiapkan berselawat kepadanya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.